Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya berharap kalian senantiasa sehat. Perkenalkan, nama saya Helmi Laili Aziza, NIM 4216. Saya dari PGSD kelas D angkatan tahun 2019. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama untuk mengetahui perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Di sini saya akan melakukan cangkok, di mana saya akan melakukan cangkok pada tumbuhan belimbing. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perkembangbiakan secara generatif, yaitu dengan menggunakan biji kacang hijau. Yang ketiga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perkembangbiakan dan pertumbuhan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Cobaan pertama praktikum IPA ini yaitu mencangkok. Alat dan bahannya adalah tanah yang sudah dicampur dengan pupuk hewan, lalu ada air, ada tali rafia, pisau, dan juga plastik untuk membungkus tanaman yang sudah dicangkok. Dan tidak lupa juga tanaman yang akan dicangkoknya, kita pilih batang atau cabang yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Nah, yang seperti ini yang cocok untuk dijadikan bahan cangkokan. Selanjutnya, setelah kita memilih batang atau cabangnya, kita melakukan penyayatan kurang lebih 10 cm. Setelah disayat, kita tunggu hingga kambiumnya mengering. Setelah semuanya tersayat, kita tunggu hingga mengering. Setelah dirasa kambiumnya kering, kita tambahkan campuran pupuk kandang dan tanah tadi. Kita tempelkan hingga menutupi seluruh bagian yang tadi kita sayat. Setelah tadi sudah dilapisi oleh tanah yang dicampur pupuk, selanjutnya kita lapisi dengan plastik yang ujung bawahnya kita tali seperti ini. Lalu kita tutup plastiknya dan kita tali bagian atas. Dan di bagian tengah juga kita tali. Selanjutnya kita rapikan. Setelah itu, untuk mempermudah dalam proses penyiraman nanti, kita beri lubang sedikit pada media ini agar mempermudah ketika menyiram. Setelah selesai, langkah terakhir dari proses ini adalah mencatat dan mendokumentasi perkembangan dari pertumbuhan cangkok ini selama 1 minggu sekali selama 6 minggu. Pada percobaan yang kedua ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Alat dan bahannya yaitu 1 gelas takar, gelas air mineral bekas, air, biji kacang hijau, air biasa, air teh, dan air deterjen. Selain itu juga di sini ada kertas label untuk memberikan label pada gelas bekas air mineral.
Selain itu juga ada kapas sebagai media tanam pengganti tanah, dan juga ada deterjen untuk pencampuran air dan deterjen nanti, dan juga botol bekas untuk menaruh sisa air deterjen. Pertama, kita campurkan dulu air deterjen, yaitu air 100 ml air. Kita taruh di gelas takar 100 ml. 100 ml kita tuang ke wadah. Lalu kita beri 1 gram deterjen atau kira-kira seperempat sendok makan. Lalu kita aduk hingga tercampur. Setelah itu, pada gelas bekas air mineral ini kita akan masukkan media tanam, kita masukkan kapas, selanjutnya kita tuang macam-macam jenis air. Kita mulai dari air biasa, kita tuang ke dalam model gelas yang berlabelkan air. Kita masukkan secukupnya saja hingga kapasnya basah. Kita masukkan hingga kapasnya basah sepenuhnya. Karena ada sisa air deterjen ini, maka agar tidak terbuang percuma, maka kita masukkan ke dalam botol bekas air mineral agar bisa digunakan di lain hari. Selanjutnya kita masukkan kacang hijau, biji kacang hijau kurang lebih 6 biji. Kita masukkan ke dalam masing-masing wadah yang sudah berisi air dengan jenis yang berbeda. Setelah itu, setelah semua wadah terisi dengan air, kapas, dan juga biji kacang hijau, yang harus kita lakukan adalah kita harus menaruh biji kacang hijau ini pada tempat yang sudah tertulis di label. Jika di label tertulis terang, maka kita harus meletakkan wadah ini di tempat yang terkena sinar matahari yang cukup. Namun, untuk yang wadah dengan label gelap, maka kita harus menaruhnya di tempat atau di ruangan yang tidak terkena sinar matahari. Langkah terakhir dari praktikum ini yaitu kita mencatat, mengamati, dan mendokumentasikan hasil dari praktikum ini setiap hari untuk mengetahui bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara generatif, dan faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dari biji kacang hijau ini. Sekian praktikum dari saya, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan dalam melakukan dan dalam kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.